Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersaksi Gunung Seminung, bercermin Danau Ranau. Selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bersama kita telah hadir adik-adik dari SMK Negeri 1 Oku Selatan. Di sini ada Rafli, ada Tri, dan ada Reno. Ya, benar ya? Nah, jadi kita nanti coba ngobrol-ngobrol tentang keseharian adik-adik, tentang wawasan kepemiluan gitu kan, tentang hubungan antara pendidikan dengan pemilu misalnya kayak gitu. Oke, siap ya? Siap. Jangan tegang, santai aja. Kayak ngobrol biasa, ya nggak? Nah, jadi adik-adik ini kan nggak apa-apa ya adik-adik ya. Iya. Walaupun selisih umur jauh, tapi kakak kan jadi ngerasa muda. Nah gitu. Jadi kan kita adik-adik ini di SMK ya kan. Nah, coba cerita dulu dong. SMK mana sih? Dari SMK mana? Coba deh cerita dulu. Dari SMK 1 Oku Selatan, Kak. Dari SMK 1 Oku Selatan. Kecamatan apa tuh? Jauh nggak dari Moro 2? Jauh nggak dari? Kalau jauh nggak juga, Kak. Nggak juga. Berapa kilo kalau dari SMK ke sini? Sekitaran 10 lah. 10. Kalau nggak 15. 15 kilometer ya. Jauh juga itu kalau jalan kaki kan jauh. Iya, Kak. Iya kan? Nah, rumah di mana rumah? Sama deketan atau enggak? Enggak. Kalau Raffi di mana? Di Negeri Agung, Negeri Agung, Desa Negeri Agung, kecamatan apa? Boy Sandangaji. Kalau dari sekolah jauh? Dekat. Dekat ya dari sekolah ya. Kalau Tri? Dari Lagan Perahu, Kak. Lagan Perahu. Desa apa? Desa Lagan Perahu. Desa Lagan Perahu, Kecamatan Gunung 3. Nggak ada kecamatan Gunung 3. Kecamatannya Boy Sandangaji kali. Enggak, Kecamatan Muara 2. Kecamatan Moro 2, masih Kecamatan Moro 2. Iya, Kak. Oh, iya. Kalau Reno? Dari Kampung Sawah. Kampung Sawah Moro 2 sini lah. Wong Pasar berarti. Iya. Jadi kawan-kawan ini dari SMK 1 Oku Selatan. Oku Selatan. SMK ya, artinya kalau SMK ini udah ada penjurusan kan? Iya. Jurusan apa? TKJ. Siapa yang mau cerita nih TKJ itu apa tuh? Singkatannya apa dan yang dipelajarin apa? Tri deh, coba cerita dulu Tri. TKJ itu jurusan Teknik Jaringan Komputer. Teknik komputer jaringan. Ya, Teknik Komputer Jaringan, Kak. Iya benar ya. Iya. Jangan grogi. Gimana terus. Yang dipelajarin apa aja? Yang dipelajarin dia itu kayak ngapalin Microsoft, terus bongkar-bongkar komputer, ngerakit RJ. RJ itu apa? RJ itu kayak kabel, ngerakit kabel disambungin sama RJ. RJ itu apa? RJ itu kayak apa ya, Kak? Benda kecil lah, nggak tahu apa ya. RJ pokoknya. Oh gitu. Iya. Ya artinya tentang komputer ya. Iya, Kak. Yang kalian fokuskan pendidikannya gitu ya. Nah, Tri, sama nih kan teknik komputer jaringan semua ya? Iya, Kak. Benar ya. Nah, jadi kan kalian tuh dari teknik komputer jaringan. Nah, dari teknik komputer jaringan ini kan kakak pengen denger dong cita-cita kalian ini setelah dari SMK. Tentunya kan kalau SMK ini kan sudah dipersiapkan untuk langsung terjun ke dunia kerja kan. Nah, kira-kira pengen dengar dari cita-cita kalian. Kira-kira apa nih setelah dari SMK? Coba dari Tri deh, cerita deh. Kalau aku pengen ngelanjutin dulu, Kak. Lanjutin apa? Ngelanjutin ini dari jurusan SMK. Kuliah. Iya, kuliah. Pengen udah sama ini apa itu buka bisnis. Bisnis juga. Iya. Oke, bisnis apa? Kayak servis komputer. Iya. Ya benar juga sih kan ada kaitannya dengan teknik komputer jaringan tadi kan. Nah, kalau Aldo? Kalau saya ingin merantau ke Jawa. Oh iya. Ada siapa di Jawa? Ada keluarga. Iya. Ngapain ngerantaunya? Ngapain ini? Dalam rangka kerja atau apa? Kerja. Oh, sudah ada langkah-langkah ya setelah dari SMK ini ya. Nah, kalau Rafli gimana? Mau lanjut kuliah, Kak? Lanjut kuliah. Ya. Kuliah di mana tuh? Udah ada bayangan gitu? Udah, Kak. Oh, kemana?
Unsri apa ya ke Yo. ya ikut perguruan tinggi lah ya. Yang berhubungan dengan komputer Kak. Oh ya benar. Ya itu pasti guru-guru kalian bangga tuh dengernya tuh, termasuk orang tua kan. Ya. Masih usia remaja, masih di usia yang muda tapi udah punya cita-cita, sudah punya keinginan untuk maju. Kan itu jarang untuk di usia kalian kayak gitu. Nggak ada yang mau di Oku Selatan gitu. Pada mau ngerantau semua kayak Aldo pada mau ngerantau. Nggak ada yang mau membangun Oku Selatan. Saya Pak, Ya coba. saya itu kayak pengen sama kuliah ya, sama buka-buka toko gitu, biar kayak ada pemasukan sehari-hari bisa membantu orang tua juga Pak. Oh iya, berarti masa cuma Tri yang mau tetap membangun Oku Selatan? Rapli sama Aldo nggak mau di Oku Selatan, mau merantau tetap, Iya. mau merantau. Iya. Iya, oke, nggak masalah sih kan, namanya jalan hidup ya nggak sih. Nah, selain itu ya kakak juga pengen nanya nih, di sekolah itu ada nggak aktivitas demokrasinya kayak gitu? Kayak mungkin kalau di sekolah nih pemilihan ketua OSIS misalnya, ada nggak sih? Ada Kak. Ada ya, ada. Bisa cerita nggak pengalamannya kalau di pemilihan ketua OSIS tuh ngapain gitu? Kayak gimana prosesnya? Bisa cerita? Tri dulu toh. Kalau di sekolahan ini kayak pemilihan ketua OSIS kayak di sekolahan itu misal ada orang apa itu kayak ada ini apa itu kertas-kertas kosong suruh ini nulis siapa-siapa namanya yang kita mau pilih. Nah, itu disuruh tulis di kertas itu. Terus ada juga yang kayak misalin dia ngomong mau apa itu banggain sekolahan terus Oh, apa-apa. visi misi. Ya, visi dan misinya. Kayak gitu. Ada visi misinya juga ya. Terus? Terus kayak apa itu Jadi sistemnya nyoblos apa nulis nama gitu? nulis nama Kak di Nulis kertas nama. kosong tadi. Oh, agak beda ya dengan pemilu atau pilkada kita kan nyoblos kan gitu. Rafli mungkin ada cerita pernah ikut apa namanya pemilihan ketua OSIS? Apa nyalon jadi ketua OSIS? Pernah Kak. Eh, Jadi pemilihan. Pemilihan. Sama ceritanya kayak Tri tadi. Iya sama Kak. Nggak ada pengalaman menarik apa kayak gimana gitu. Yang dipilih ketua OSIS masih kawan atau gimana? Iya kadang kawan kadang Kak. Oh sudah sering milih Iya. ketua OSIS? Sering Kak. Sering. Berapa kali? Dua. Ya, kalau 3 kali berarti tidak naik sekali. Main-main, maksudnya kita santai kan. Iya. Coba Aldo, ceritain dulu dong. Tentang pemilihan ketua OSIS tadi. Sama Kak kayak. Iya. Milih ketua OSIS tuh kenapa? Apakah rupawan? Apakah memang kawan, kedekatan, atau ada hubungan spesial misalnya? Kawan. Iya. Bukan hubungan spesial, bukan. Siapa tahu kan, gitu. Karena deket nih kan, mesti dipilih. Sebab mungkin gambaran kalian tentang pemilihan ketua OSIS itu juga sebagai pembelajaran dalam hal pemilihan di pemilu ataupun pilkada kita. Iya Kak. Nah, ngomong-ngomong nih, yang udah punya hak pilih, yang pernah nyoblos, yang udah pernah ikut pemilu? Saya Kak. Oh, Tri. Iya Kak. Sudah pernah. Sudah Kak. Pemilihan apa? Pemilihan presiden. Berarti pemilihan anggota dewan, pemilihan presiden, Ya. sama pemilihan bupati juga berarti ikut. Bupati, gubernur ya? Iya Kak. Semuanya ya? Iya. Ikut semuanya. Milihnya di dekat rumah? Iya di dekat rumah. Ada tempat pemilihan di situ. TPS. Iya TPS Kak. TPS, ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin Tri lupa namanya gitu kan. Tapi ingat rasanya milih ya. Iya Ingat, Kak. ada deg-degannya gitu. Iya ada bingungnya kadang-kadang ini bener nggak mau dipilih Oh, apa gitu. kayak ini bisa nggak orangnya itu kayak apa itu jaga negara gitu. Oh gitu. Wah benar juga ya. Kalau Rafli sama Aldo belum Belum Kak. belum milih. Belum. Masih muda kalian ya. Iya. Jadi mungkin kapan 17 tahun ya? Berarti masih agak lama nih milihnya, masih 2029 kita ada pemilihan lagi. Ya kan? Berarti agak lama. Yang punya pengalaman pemilihan artinya si Tri.
ya. Nah, tapi Tri, mungkin nanti kakak juga nanya sama kalian yang lain juga. Eh, pada saat milih nih, pada saat di bilik suara gini nih, Mm-mm. ada nggak ya maksa, oh mesti milih ini gitu, ada nggak? Kalau maksa nggak ada sih Nggak Kak, ada. nggak ada. Nah, terus kalau Tri menjatuhkan pilihan, oh akhirnya mau milih ini nih kayak gitu, itu karena apa Tri? Karena kayak bisa apa itu ngeliat-ngeliat di TikTok, sosial media dia itu kayak mana ya kayak bisa di itu jaga kayak gitu, bisa jaga negara ini. Gitu. Ya artinya dari sosial media jadi pertimbangannya juga ya Iya. gitu ya untuk milih ya. Mm. Udah gitu. Gimana kalau dari Aldo sama Rafli? Kira-kira nih, nanti kan kalian kan belum nih milih sekarang. Nanti pas lagi mau milih, itu kira-kira karena apa milih seseorang, menjatuhkan pilihan ke seseorang itu karena apa gitu? Coba dari Rafli. Karena milihnya dari liatin orangnya agak baik apa enggaknya, terus dengar-dengar kata orang, melihat dari sosial media, itu aja lah. Oh gitu. Ya. Kalau Aldo? Karena saya Kak memilihnya di melihat baleho. Beleho. Tampan. Wah, tampan. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Ada di media sosial. Oh, ada ya di media sosial ya. Ya. Oh. Oke. Jadi tadi udah ditanyain semua kan. Ya. Kalau milih itu rupanya kalian tuh kayak gitu kan. Iya. Ya nggak apa-apa, itu kan juga hak kalian kalau misalnya milih kan. Nah sekarang kayak gini, kan kalian kan kami undang salah satunya karena KPU mengadakan sosialisasi Iya, Kak. tentang kepada pemilih pemula. Kalian kan pemilih pemula nih, Iya, Kak. termasuk Tri baru sekali nyoblos, bahkan kayak Rafli sama Aldo kan belum milih nih kan. Nah, jadi sosialisasi KPU ini dalam bentuk podcast, ngobrol-ngobrol kayak gini, ngobrol-ngobrol santai, kan nggak cukup juga mau ngajakin seluruh kawan-kawan kalian ke sini. Iya. Nah, biar komunikasi kita nggak garing nih, nggak boring kan. Nah, coba deh sekarang giliran kalian nanya sama kakak, kira-kira ada nggak nih pertanyaan tentang kepemiluan yang mungkin kalian tuh bertanya-tanya cuman belum tahu nih mau nanyanya sama siapa gitu kan. Nah, kesempatannya ini nih sekarang. Coba deh tanya-tanyain misalnya ya. Mulai dari nanti giliran ya, nanti giliran. Iya. Satu-satu, jangan berderu. Ya. Nah, mulai dari Reno dulu ya. Aldo dulu deh. Coba dong, Aldo. Ya Kak. Karena aku kan milih 2009. Aku milih ngaruh dak di pemilu suara. Ya ngaruh lah, ngap bocah mana? Menang tetap menang, kalah tetap kalah. Iya. Oh, oke. Nah, itu pertanyaan dari Aldo. Iya. Jadi gini do, satu suara itu akan sangat menentukan. Bukan karena suaranya, tapi pola pikir Aldo itu. Bayangkan kalau misalnya ada ribuan orang yang pola pikirnya Cak Aldo. Kalau aku milih menang nggak ngaruh, kalah juga nggak ngaruh. Bayangkan kalau ada 1.000 orang yang punya pemikiran kayak gitu, kira-kira ya pastinya pemilu kita jadi nggak sukses dong, ya kan, kayak gitu. Jadi suara Aldo sangat berarti, sangat berharga, ya. Dan itu adalah hak warga negara. Artinya negara sudah memberikan hak Aldo, yaitu memilih pemimpinnya. Harus dimanfaatkan. Sayang kalau nggak dimanfaatkan, kan kayak gitu do. Ya tentunya kakak harap kalian selepas dari sini di pemilu-pemilu yang akan datang, kalian tuh hilangkan deh pikiran-pikiran kayak gitu, ngaruh nggak ngaruh itu jangan dipikirin. Yang penting kalian itu melaksanakan kewajiban kalian untuk datang ke TPS, nyoblos pemimpin-pemimpin yang kalian anggap atau kalian rasa paling tepat. Gimana caranya untuk milih pemimpin yang tepat? Ya kalian bisa lihat
berita-berita atau kalian bisa melihat rekam jejaknya. Dulu dia jadi apa sih? Dia dulu pernah jabat apa sih? Kayak gitu kan. Gimana jabatannya pada saat dia menjabat itu? Bagus apa enggak gitu kan? Bisa kalian tahu, tanya-tanya juga. Mungkin kalian sekarang kan udah zamannya media sosial nih kan. Iya Kak. Mungkin bisa kalian lihat Instagramnya apa sih kesehariannya kayak gitu kan. Ada nggak yang berkaitan dengan pendidikan? Kan kalian kan sekarang lagi belajar nih. Ada nggak kepedulian pemimpin itu tentang pendidikan? Kan bisa kayak gitu. Nah, jadi kalau semua orang udah peduli dengan pemilu ini, ya mudah-mudahan nanti kita juga akan menjaring pemimpin-pemimpin yang juga peduli. Kayak gitu doh. Jadi nggak usah dipikirin yang calon kita jadi kalah, jadi menang. Tapi kalau misalnya kalian berpikiran kayak gitu ya gawat dong, rugi kita. Kan gitu Iya. ya. Eh, itu ya Do ya. Ya. Janganlah, pokoknya Aldo jangan berpikiran kayak gitu deh ya. Iya. Ya. Bahaya tuh. Jangan. Oke, coba Tri deh. Sekarang ada yang mau ditanyain tuh. Aku kan udah milih ya Kak ya. Apa itu fungsinya, apa itu kayak aku milih mereka itu kalau mereka jadi, apa yang dampak di aku ini Kak? Oh, iya. Dampak di aku tuh apa? Kayak pendidikan, apa lebih Oh, maju, apa oh gitu. desa lebih mengembang, Oh kayak itu gitu. jalan lebih bagus. Benar. Iya, jadi Tri gini, mungkin dampak itu mungkin nggak akan secara langsung kita rasakan gitu kan. Dan setiap program-program baik itu anggota dewan, bupati ataupun gubernur juga butuh waktu untuk sampai ke kita dan untuk terasa di kita. Tapi Tri, tentunya pasti ada hubungan yang erat antara pemilu dengan dampak yang kita rasakan. Contoh misalnya, ini kita mesti ngomong contoh. Ya. Contoh misalnya, kalau pemimpin, contohnya ya, misalnya milih pemimpin nih, anggota dewan atau bupati atau gubernur, yang lulusan dari SMK 1 Oku Selatan misalnya. Ya. Ya pastinya ada dong ngaruh dong. Pasti dia kan ngelihat, oh iya mantan sekolah aku nih kan gitu, pengen dibangun mungkin jalannya, mungkin akses pendidikannya atau gedungnya diluasin lagi. Nah, ya artinya kedekatan-kedekatan nih kayak gitu tentunya akan ada pengaruhnya dengan kita walaupun dampaknya nggak secara langsung gitu kan. Kalau misalnya contoh lagi, misalnya pemimpinnya mungkin fokusnya sama proyek-proyek, bangun jalan, nggak nggak terpilih tuh pemimpin-pemimpin yang peduli dengan pendidikan. Ya tentunya kalian mungkin pendidikannya ya stagnan kayak gini aja gitu kan. Mungkin komputer masih komputer versi lama, belum pernah di-upgrade yang baru. Itu tuh pasti ada dampaknya dong. Iya. Begitu Tri lulus, misalnya, wah aku kemarin belajarnya Windows 10, sekarang udah Windows 2000 ya misalnya kayak gitu, 2024, 2026 misalnya kayak gitu. Sebab kenapa? Sebab nggak pernah ada update perangkat ataupun software gitu kan. Nah, tentunya ada dampaknya pasti Tri, pasti ada dampaknya. Makanya Kakak pengen tuh kalian saat memilih pemimpin kalau bisa ya itu tadi sama kayak Kakak jawab sama Aldo tadi, coba lihat rekam jejaknya. Ada nggak kepeduliannya dengan pendidikan? Apa jangan-jangan dia nih fokusnya sama bangun aja, nggak ada fokusnya nih sama pelajar kayak gitu. Ya jadi Kakak harap nanti setelah dari sini kalian nanti bisa ke depan saat ada pemilihan-pemilihan itu kalian bisa secara aktif, bukan cuma Tri aja tapi ajak juga keluarga, teman, pasangan. Udah ada pasangan? Belum Pak. Ya, ya bisa promosi sama teman pemilih ya. Nah gitu Tri. Ya nanti coba kita itu lagi deh, kita bahas lagi misalnya. Coba Kakak pengen denger dulu pertanyaan dari Rapli. Gimana tuh? Iya Kak, kan 2029 lagi kan pemilihan. Rapli kan belum milih nih. Iya, umur saya udah cukup. Nah ya 2029 pasti udah cukup. Nah, aku nak nanya Kak, ini mak mano cara masuk nak pemilihan tuh, apa ada syarat-syaratnya, apa mak mano, apa langsung masuk deh kan? Nah itu Pak. Masuk mana? Masuk ke pemilihan tuh. TPS. Iya, TPS. Iya. Ya mungkin teman-teman pemilih juga sama lah ya pertanyaannya dengan kawan-kawan yang ada di sini mungkin kan.
dan kebetulan diwakilkan oleh kawan-kawan yang hadir di sini. Jadi kalau pertanyaan Rafli tadi tentang syarat jadi pemilih, Iya. ya kan, syarat jadi pemilih. Sebenarnya Rafli, yang penting syarat utamanya tuh udah 17 tahun. Udah 17 tahun belum? Udah Udah ulang tahun. Kapan ulang tahunnya kemarin? 1 Januari. 1 Januari. Berarti ini kan Desember nih kita syuting nih. Ya. Artinya tanggal 1 Januari 2026 udah 17. Ya. Nah, artinya Rafli tinggal ngurus pembuatan KTP. Ya kan? Nah, saat sudah punya KTP, otomatis nanti terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Oku Selatan. Nah, nanti secara otomatis Rafli masuk ke dalam daftar pemilih kalau udah punya KTP. Atau misalnya contoh kayak si Aldo udah nikah. Udah nikah, Aldo? Belum. Ya kalau Aldo udah nikah, udah pernah nikah walaupun belum 17 tahun, tapi dia udah pernah nikah, ya artinya Aldo punya kesempatan yang sama kayak yang lain untuk punya hak pilih gitu dong. Tapi jangan ya nikah dini ya, jangan nikah. Coba berkreasi dulu, coba kembangin dulu kemampuan, keterampilan, baru nikah, punya kerjaan dulu, oke? Iya. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan Rafli tadi, selain udah punya KTP atau sudah pernah menikah, dan dia juga terdaftar dalam daftar mata pilih. Nah, biasanya nih, Rafli, kalau udah masuk musim pemilu, ya Rafli harus secara aktif juga ngecek apa udah bener masuk belum nih di DPT. Rafli bisa datengin kelurahan atau desa, kepala desa tempat Rafli tinggal untuk tahu tentang apakah Rafli udah masuk belum dalam daftar pemilih. Ya bisa aja karena kesalahan teknis atau apa, bisa jadi rupanya Rafli terdaftarnya bukan di tempat Rafli, bisa aja kan. Nah itu harus cepat dilaporin biar bisa milih pada saat musim pemilu nanti 2029. Nah itu gimana? Ada lagi nggak? Cukup, Pak. Ya cukup. Ya jangan tegang dong, kita kan diskusi nih kan gitu. Ya sebenarnya kakak pengen nih ngundang satu sekolahan, tapi ruangan kita kan belum cukup nih. Mau nanti mungkin kedepannya kita syuting deh di sekolahnya Aldo, sekolahnya si Tri dan Rafli. Mudah-mudahan biar rame kan, seru kan, banyak pertanyaan-pertanyaan juga. Nah, jadi kan kita tadi udah bahas nih. Tentunya kalian nih generasi muda nih, Gen Z, ini pasti deket banget dengan media sosial kan, gitu. Pasti punya dong akun-akun TikTok atau Instagram, Facebook, ada nggak? Ada, Kak. Ada dong, masa nggak ada? Masa kalah sama kakak? Iya. Nah jadi di kesempatan ini kakak tuh pengen tahu kalian tuh udah follow belum akun-akun media sosial KPU Kabupaten Oku Selatan? Udah, Pak. Udah. Masa? Ya, ini ya. Nggak ada. Coba lihat. Hai. Nanti Budian, mana HP kamu dong? Tinggal nggak bawa HP? Enggak. Oh. Ini, Kak. Coba lihat. Oh. Iya, di follow dong. Ih, mati nih. Ada pinnya. Gimana? Tri? Dulu, Kak, baru mau follow ini. Iya, baru mau follow, gawat deh. Jadi gini. Kakak pengen kalian tuh jadi generasi yang peduli juga dengan pemilu. Oh iya, Kak. Ya kan? Kalian kan pakai media sosial nih. Media sosialnya kalau bisa ya janganlah yang joget-joget doang gitu kan. Mesti ada lah di beranda tuh muncul konten-konten kepemiluan. Ya kan? Konten konten kepemiluan yang KPU buat ini, yang KPU dengan tim ini buat, hampir tiap hari kami posting, itu nggak bakalan muncul di beranda kalian kalau kalian nggak follow. Jadi follow. Dan juga kakak minta juga nih sama kalian nih, kalian kan udah diundang nih ke KPU. Nah, kewajiban kalian, tugas kalian, sebarkan sama kawan-kawan kalian untuk follow juga KPU Kabupaten Oku Selatan. Biar kawan-kawan bukan cuma kalian, walaupun kawan-kawan yang lain belum datang, belum ikut sosialisasi,
Tapi paling tidak kalian udah jadi agen sosialisasi untuk KPU, untuk nyebarluaskan bahwasannya follow dong KPU Oku Selatan. Kontennya banyak, kontennya menarik tentang kepemiluan. Jangan yang joget-joget doang. Ya, Iya. oke ya. Ya. Oke. Mungkin itu sih obrolan kita ringan-ringan aja. Tapi ya kakak bisa tahu nih, jadinya kalian tuh sebenarnya generasi muda yang punya visi, sudah nyiapin langkah ke depan, dan juga kalian tuh peduli dengan pemilu. Ya alhamdulillah, sebab ya mudah-mudahan kalian bisa menularkan semangat kalian, ya kan, kepedulian kalian dengan kawan-kawan kalian di sekolah. Ya. Ya, bisa dong kakak minta tolong. Bisa, Iya, Kak. bisa ya. Nah, gitu. Oke, durasi sih udah panjang. Ya, makasih udah hadir ya. Jadi itu kawan-kawan pemilih, obrolan singkat kami dengan kawan-kawan SMK 1 Oku Selatan. Mungkin ringan, tapi sangat bermakna buat KPU Kabupaten Oku Selatan. Dan mereka nih udah janji nih, kalau ketemu pasti mereka akan mensosialisasikan media sosial KPU. Mungkin itu nanti kakak tagih kalian. Iya, Kak. Ya, oke kawan-kawan, mungkin itu. Sampai jumpa di podcast KPU Kabupaten Oku Selatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.